ini saya akan membahas tentang definisi pemerintahan daerah. Yang pertama itu pengertian pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah dan DPRD menuntut asas otonom dan tugas pembantuan dalam Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, struktur pemerintahan daerah ada 4. Yang pertama itu daerah dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD. Yang ketiga itu pemerintah daerah memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang keempat, DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Dan terakhir itu atau yang ketiga, tujuan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan, memperdaya masyarakat, peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya tahan daerah. Baik, selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Yang pertama itu kita membahas tentang kedudukan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan atau sistem pemerintahan nasional yang punya hak kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi. Adapun landasan hukum yang mengatur, yang pertama itu adalah Undang-Undang 1945, kemudian yang kedua itu akan diatur lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun tingkat pemerintahan daerah, yang pertama itu seperti tingkat pemerintahan daerah, pertama ada tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, kemudian di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin langsung oleh bupati atau wali kota. Kemudian tugas utama dari pemerintahan daerah adalah melaksanakan atau melakukan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran pemerintahan daerah. Pemerintah daerah itu sangat berperan penting dalam yang pertama itu melayani masyarakat secara langsung, yang kedua mengelola potensi daerah, dan yang ketiga membangun wilayah yang merata. Contoh layanan publik yang ada di daerah yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga infrastruktur seperti jalan maupun jembatan, dan yang keempat itu kesejahteraan sosial. Adapun pemerintah daerah itu harus yang pertama bersifat demokratis, yang kedua transparan, dan yang ketiga itu akuntabel atau bersifat secara bertanggung jawab. Adapun contoh pelayanan di tingkat daerah di bidang pendidikan, yang pertama itu Dinas Pendidikan Kabupaten Batu mengelola SD dan SMP negeri, misalnya perbaikan gedung sekolah atau program gerakan literasi sekolah dilakukan oleh Pemda. Kemudian di kesehatan, puskesmas di setiap kecamatan seperti Puskesmas Batu atau Puskesmas Kopeng Diaja adalah tanggung jawab Pemda. Mereka mengadakan program vaksinasi dan layanan ibu hamil. Kemudian infrastruktur, Pemkab Kabupaten Baru membangun dan memperbaiki jalan desa atau irigasi pertanian seperti di daerah Tanah Terilau atau Manusatasi untuk mendukung pertanian. Kemudian transparansi dan partisipasi. Setiap tahun Pemda mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan di setiap desa-desa untuk mengontrol dan melihat bagaimana pembangunan setiap tahunnya berlangsung di Kabupaten Baru. Prinsip pemerintahan daerah. Adapun tujuannya terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, daya saing daerah. Adapun prinsip pemerintahan daerah di Indonesia adalah otonomi, yang berarti daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan itu sendiri. Otonomi juga harus dilaksanakan secara seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara negara di tingkat nasional yang dipimpin langsung oleh presiden. Kemudian pemerintah pusat bertanggung jawab atas hal besar dan strategis yang menyangkut seluruh wilayah Indonesia seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri,
keuangan negara meliputi moneter dan fiskal, serta peraturan perundang-undangan nasional. Kebijakan dari pemerintah pusat berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang daerah. Contoh kebijakan dari pusat yang diterapkan di seluruh Indonesia, salah satunya kita ambil di sekitaran Kabupaten Baru. Pemerintah pusat membuat aturan pendidikan nasional seperti kurikulum merdeka yang juga harus diterapkan di seluruh sekolah-sekolah di Baru tanpa terkecuali, bahkan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal seperti provinsi atau kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah dipimpin langsung oleh kepala daerah meliputi gubernur, bupati atau wali kota, dan dibantu oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah punya wewenang mengurus seluruh urusannya sendiri, urusan-urusan daerahnya masing-masing, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, daerah punya kebebasan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masyarakat setempat. Then just show her a little. Apa sih dasar hukum pemerintahan daerah? Dasar hukum pemerintahan daerah adalah aturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat daerah. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, hingga hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai dasar hukum pemerintahan daerah. Jadi, dasar hukum pemerintahan daerah itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 2 yang berbunyi, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota mengatur urusan pemerintahan sendiri. Pada pasal 18B ayat 1, negara dibagi atas daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan yang kedua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, diatur dalam TAP MPR Nomor 15 MPR Tahun 1998 yang berbunyi mengatur otonomi daerah, pembagian sumber daya nasional yang berkeadilan, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada alinea 3 dan 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah pusat bertanggung jawab mengatur dan melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembagian urusan pemerintah terbagi menjadi dua, urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut adalah kewenangan penuh pemerintah pusat, contohnya pertahanan, keamanan, dan moneter. Urusan konkuren dibagi antara pusat dan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib termasuk pelayanan dasar dengan standar pelayanan minimal atau SPM, dan urusan pilihan seperti pariwisata dan pertambangan. Yang ketiga, prinsip otonomi daerah. Pertama, daerah diberikan kewenangan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi.
Kedua, pemerintah pusat tetap memegang kendali atas urusan pemerintahan strategis nasional. Yang ketiga, pemerintah memberikan pelayanan minimal atau SPM dan menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat daerah. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten atau kota. Gubernur bertindak atas nama pemerintah pusat dan memastikan daerah, kabupaten atau kota melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang ditetapkan. Untuk mendukung tugasnya, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena peran ini, hubungan gubernur dengan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota bersifat hierarkis. Nah, salah satunya aspek dalam pendataan daerah adalah pembentukan daerah baru yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sekaligus sebagai istana sarana pendidikan politik di tingkat lokal, pembentukan daerah harus mempertimbangkan faktor ekonomi, potensi daerah luas, kependudukan, serta aspek sosial politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Setiap daerah memiliki prioritas berbeda dalam mensejahterakan masyarakat yang mencerminkan pendekatan otonomi simetris. Artinya, meskipun semua daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaannya akan berbeda sesuai karakter dan kebutuhan masyarakatnya. Penyerahan sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan merupakan konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Keseimbangan antara sumber keuangan dan beban urusan pemerintahan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi. Jika kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, pemerintahan pusat dapat memberikan dana alokasi khusus DAK sesuai prioritas nasional. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kepala daerah dan DPRD membuat peraturan daerah atau Perda sebagai dasar kondisi dan aspirasi masyarakat. Perda hanya berlaku dalam yurisdiksi daerah tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atas kepentingan umum. Kemajuan bangsa sangat dibentukkan oleh inovasi, oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi aparatur sipil negara di daerah yang melakukan kegiatan inovatif untuk memajukan daerahnya tanpa khawatir melanggar hukum, sehingga kreativitas dan daya asing daerah dapat terus meningkat. Beberapa poin utama yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain. Yang pertama, otonomi desa. Undang-undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Yang kedua, pembentukan dan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur proses pembentukan desa, struktur pemerintahan desa, serta peran dan tanggung jawab kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, kewenangan desa. Undang-undang ini menguraikan kewenangan desa dalam berbagai aspek, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa melalui mekanisme musyawarah desa dan BPD. Yang kelima, alokasi dana desa. Undang-undang ini mengatur tentang alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa
untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Yang keenam, pembangunan desa. Undang-undang ini mengatur mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, termasuk dalam bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi desa. Undang-undang ini mendorong pengembangan ekonomi desa melalui berbagai program dan inisiatif yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedelapan, penyelesaian sengketa. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa, termasuk sengketa antara warga atau lembaga desa. Yang kesembilan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat dan kelembagaan pengawasan. Yang ke-10, hubungan dengan pemerintah daerah dan pusat. Undang-undang ini menjelaskan tentang hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selanjutnya, peraturan pemerintah dan kebijakan daerah. Yang pertama, peraturan pemerintah menjadi pedoman teknis pelaksanaan undang-undang. Sementara, peraturan daerah bersifat lokal dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Yang kedua, jika terjadi konflik, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah melalui peninjauan kembali. Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari level struktur organisasi lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah bagian dari desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sejarah desentralisasi di Indonesia pada tahun 1999. Penerapan LAJ nomor 22 tahun 1999 yang mengatur pemerintahan daerah sebagai respon terhadap tuntunan daerah untuk otonomi. Tahun 2008, perubahan lebih lanjut dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 menekankan pentingnya desentralisasi dalam konteks pemerintahan yang demokratis. Visi dengan Undang-Undang nomor 32 2004 yang memperkuat otonomi daerah dan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. Revisi terakhir yang signifikan adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mengubah beberapa aspek desentralisasi dan memperkuat kontrol pemerintah pusat atas daerah, termasuk pengaturan kewenangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kewenangan Perda berdasarkan Undang-Undang tahun 2014, yang dimana kewenangan urusan pemerintahan konkuren, urusan yang dibagi antara pusat dan daerah, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Dan yang kedua yaitu kewenangan absolut, hanya boleh diurus oleh pemerintah pusat, contohnya seperti politik luar negeri, pemerintahan keamanan nasional, UTC, dan moneter. Dan yang ketiga itu kewenangan urusan wajib dan pilihan. Nah, di sini terbagi dua antara wajib dan pilihan.
wajib dan layanan dasar seperti pendidikan kesehatan, ketentraman dan lingkungan, pilihan sesuai potensi daerah, misalnya kelautan, pertanian dan pariwisata. Dan yang terakhir, kewenangan membuat perda dan kebijakan lokal. Pemerintah daerah boleh membuat aturan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan mengelola keuangan dan aset daerah, termasuk menyusun APBD, mengelola PAB dan aset daerah. Materi selanjutnya, konsep implementasi desentralisasi fiskal. Konsep desentralisasi fiskal. Yang pertama, pengertian. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah. Dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Yang kedua, tujuan meningkatkan potensi daerah, mendorong kemandirian daerah, mengurangi ketimpangan pendapatan, mempercepat pembangunan, mensejahterakan masyarakat. Implementasi desentralisasi fiskal. Implementasi desentralisasi fiskal merujuk pada proses penerapan kebijakan yang mengalihkan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua, aspek implementasi desentralisasi fiskal. Pertama, pengelolaan anggaran daerah. Kedua, pembagian pendapatan. Ketiga, dana perimbangan. Keempat, pengawasan dan akuntabilitas. Dan kelima, partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari materi ini yaitu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan strategi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya pasca reformasi 1998. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan fiskal, rendahnya kualitas SDM daerah, hingga lemahnya koordinasi antar level pemerintahan. Sekian dari kelompok. Nhà in phong mata kadi semain seng. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah merupakan
Selanjutnya desa, unit pemerintahan terkecil. Pertama, kepemimpinan desa dipimpin oleh kepala desa yang dijelaskan oleh masyarakat setempat. Kedua, pengembangan lokal menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Tiga, pengelolaan sumber daya, kewenangan mengelola sumber daya alam dan keuangan desa. Empat, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat dengan jumlah lebih dari 74 desa di seluruh Indonesia. Unit pemerintahan ini menjadi fondasi penting dalam struktur pemerintahan daerah. Adapun struktur pemerintahan daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur, pemimpin tingkat provinsi, dua, bupati, wali kota dan wakil, pemimpin tingkat kabupaten dan kota, camat, pemimpin tingkat kecamatan, kepala desa dan lurah, pemimpin tingkat desa kelurahan. Struktur pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Struktur hierarki ini memungkinkan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Tantangan koordinasi antara tingkat pemerintahan. Yang pertama ada konflik kepentingan. Terjadi konflik lintas wilayah antara pemerintah terkait pembangunan jalan yang menghubungkan dua kabupaten. Jadi maksudnya di sini ada satu kabupaten sangat mendukung adanya proyek tersebut karena akan meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi mereka. Sementara kabupaten lain mungkin khawatir tentang dampak tersebut karena akan merusak lingkungan atau sosial mereka. Jadi perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan konflik dan menyebabkan proyek tersebut terhambat. Yang kedua ada tumpang tindih kewenangan. Regulasi yang berbeda antara provinsi dan tingkat kabupaten atau kota dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini provinsi memiliki regulasi yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan, sementara kabupaten atau kota lebih berfokus pada pengelolaan pertumbuhan ekonominya yang mengedepankan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam, di mana provinsi memiliki kebijakan untuk melestarikan lingkungan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan keanekaragaman hayati. Sementara kabupaten atau kota lebih mengedepankan atau lebih mengizinkan eksploitasi hutannya pada pertumbuhan ekonomi seperti pertambangan atau perkebunan. Jadi konflik ini biasa mencerminkan perbedaan pendapat di mana antara provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keempat ada kebutuhan sinergi. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk meningkatkan atau untuk menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada diagram pembagian dan redistribusi kekuasaan. Di sini ada garis horizontal dan vertikal. Garis horizontalnya menunjukkan nama-nama wilayah yaitu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Dan untuk garis vertikalnya menunjukkan nilai atau angka kekuasaan di setiap wilayah. Jadi dari diagram ini dapat kita lihat bahwa ternyata DKI Jakarta memiliki nilai kekuasaan tertinggi diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur memiliki nilai kekuasaan paling rendah dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai kekuasaan terendah. Menuju pembagian wilayah yang lebih adil dan merata melalui kebijakan yang inklusif, partisipasi masyarakat, redistribusi sumber daya, dan koordinasi yang efektif. Jadi, untuk menjadi pembagian wilayah yang lebih adil dan merata, diperlukan koordinasi yang lebih efektif dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Asmita dengan NIM 2022-11039. Di video ini saya akan menjelaskan tugas pokok pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pelaksanaan pemerintah daerah mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, mengajak dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan demi terciptanya partisipasi aktif dan peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, pemberian pelayanan publik, memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai amanat otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Dewi Angelika, NIM 2022-11008. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu bagian B, mengenai fungsi pemerintah daerah dalam aspek pelayanan publik, pembangunan, dan pengawasan.
Baiklah, yang akan pertama saya jelaskan itu fungsi pelayanan publik pemerintah daerah. Terdapat 3 poin. Yang pertama, memberikan administratif, memberikan kemudahan dalam pembuatan dokumen kependudukan, perizinan usaha, dan layanan lainnya secara profesional dan efisien. Yang kedua, pelayanan kesehatan dan pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan dasar dan pendidikan yang merata serta berkualitas untuk seluruh warga daerah. Terus yang ketiga, pelayanan infrastruktur, mengelola dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik demi menunjang kehidupan masyarakat. Kemudian fungsi pembangunan pemerintah daerah. Yang pertama, pembangunan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, dan investasi daerah. Terus yang kedua, pengembangan infrastruktur, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pendukung pelayanan publik dan aktivitas masyarakat yang berkelanjutan. Ketiga, implementasi pembangunan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan pemerintah daerah. Pertama, pengawasan keuangan, memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan. Terus yang kedua, pengawasan kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja aparatur dan program pembangunan agar berjalan efektif dan efisien. Terus yang ketiga, pengawasan pelayanan, menjaga kualitas pelayanan publik agar memenuhi standar dan harapan masyarakat. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni dengan NIM 2022-11018. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian C mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, studi kasus, keberhasilan serta tantangan dan kesimpulan. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu tanggung jawab pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mengupayakan peningkatan taraf hidup dengan program sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdampak. 2. Keadilan sosial, yang dimana menjamin pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 3. Pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan demi pertumbuhan berkelanjutan dan mandiri. Bagian 2 yaitu keberhasilan, studi kasus, keberhasilan dan tantangan. Yang pertama, studi kasus, peran pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengawasan indikasi geografis. Studi kasus di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis menunjukkan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, bertanggung jawab untuk mengoptimalkan perlindungan hukum produk lokal yang memiliki karakteristik geografis unik. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis. Pemerintah daerah berperan dalam yang pertama, pembinaan terhadap produk-produk lokal yang memiliki keunikan geografis. Yang kedua itu ada pengawasan untuk memastikan produk tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak luar. Yang ketiga itu ada perlindungan, yang dimana hukum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. 2. Keberhasilan yang dimana yang dicapai di sini adalah untuk mencapai perlindungan hukum untuk produk lokal. Pemerintah daerah berhasil memfasilitasi pendaftaran produk unik berbasis geografis, misalnya kopi, kain tenun, atau buah khas daerah ke sistem nasional, sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis. Contoh produk seperti kopi Toraja di Sulawesi Selatan atau batik Solo di Jawa Tengah terlindungi dari klaim atau pemalsuan oleh pihak luar. 2. Peningkatan nilai ekonomi. Dengan sertifikasi indikasi geografi, produk lokal memperoleh harga jauh lebih tinggi karena diakui keunikannya. 2. Studi kasus menunjukkan peningkatan pendapatan petani atau pengrajin setelah produk mereka mendapat label indikasi geografis. 3. Pengawasan efektif, yang dimana pemerintah daerah membentuk tim pengawasan untuk membantu penggunaan nama atau logo indikasi geografis, mencegah penyalahgunaan oleh produsen yang tidak memenuhi standar. Contoh, Pemda Bali mengawasi penggunaan label Kantami yang untuk produk kopi agar hanya dipakai oleh petani di wilayah tersebut. 4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, yang dimana adanya kerjasama antara pemerintah daerah, asosiasi produsen, dan akademisi untuk pembinaan kualitas dan promosi. Faktor pendukung keberhasilan yang pertama yaitu ada regulasi yang jelas, yaitu adanya payung hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 memudahkan pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya. 2. Kesadaran masyarakat, yang dimana produsen lokal memahami manfaat indikasi geografis dan aktif berpartisipasi dalam pendaftaran. 3. Dukungan teknis dari pemerintah pusat, yang dimana Kemenkumham dan Kementerian Pertanian memberikan pendampingan khusus dalam proses sertifikasi. Contoh nyata dalam keberhasilannya itu yang pertama, ada gula aren di Kabupaten Lebak, Banten, berhasil mendapat sertifikasi indikasi geografis pada tahun 2023. Yang ketiga, tantangan yang masih dihadapi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Proses pendaftaran indikasi geografis memerlukan biaya yang tinggi untuk penelitian dan dokumentasi. Dan yang kedua adalah edukasi yang belum merata. Masih ada produsen kecil yang belum memahami prosedur indikasi geografis. Studi kasus ini membuktikan
menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa menjadi aktor kunci dalam melindungi kekayaan lokal sekaligus mendorong ekonomi kerakyatan. Kesimpulannya, yang pertama adalah memperkuat otonomi daerah, yang kedua menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai kewenangan yang diberikan. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan publik. Keempat, mengupayakan pelayanan yang responsif, transparan, akuntabel untuk masyarakat. Optimalisasi pengawasan, memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi program. Yang terakhir adalah mengedepankan kebijakan inklusif dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Triansa dengan NIM 2022111007. Perkenalkan, nama saya Hilda Utari dengan NIM 2022111019. Perkenalkan, nama saya Mirna Sari dari kelas 6C dengan NIM 2022111038. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Tugas kepala daerah. Tugas kepala daerah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 65 ayat 1, yakni yang pertama memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi wewenang daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan perda peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan perda peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Ya, kemudian selanjutnya yaitu menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kemudian mewakili daerahnya di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya melaksanakan tugas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pula juga tentang wewenang kepala daerah. Adapun wewenang kepala daerah yang dimiliki oleh kepala daerah itu juga tertuang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau sebelumnya dia tentang tugasnya itu pada pasal 65 ayat 1, sedangkan ini tentang wewenangnya ada dijelaskan pada pasal 65 pada ayat 2, yakni yang pertama itu mengajukan rancangan perda peraturan daerah, kedua menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama atau yang sudah disetujui oleh DPRD, ketiga menetapkan perkada atau peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, keempat itu mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat. Kelima itu melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan. Kemudian sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Kepala daerah atau pilkada tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada pemilu legislatif. Dasar dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18 ayat 4 mengatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, jika tadi dijelaskan tentang sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, maka saya akan menjelaskan kembali tentang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak
tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak diadakan di seluruh daerah di Indonesia. Ya, kemudian fungsi DPRD Kabupaten atau Kota menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015. Yang pertama, fungsi legislatif atau fungsi pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah bersama bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama bupati atau wali kota. Yang ketiga, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD. Nah, adapun juga wewenang dan tugas dari DPRD Kabupaten atau Kota menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang pertama, membentuk perda yang dibahas bersama kepala daerah. Yang kedua, membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Yang keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati atau wali kota kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 5. Memilih wakil bupati atau wakil wali kota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap perencanaan tentang internasional yang menyangkut tentang peraturan daerah. 7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 8. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama internasional oleh pemerintah daerah. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional oleh pemerintah daerah. 10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-11, melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada juga hubungan antara kepala daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu hubungan kerja antara DPRD dengan kepala daerah didasarkan pada hubungan kemitraan yang sejajar. Kedua itu hubungan kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat diwujudkan dalam bentuk pertama itu persetujuan bersama dalam pembentukan perda peraturan daerah. Kedua itu ada penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Ketiga itu ada persetujuan terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keempat ada rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala. Kemudian ada kelima yaitu membentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian itu hubungan yang ketiga antara kepala daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusannya itu yang ketiga itu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 huruf B tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian oleh kepala daerah. Nah, itulah tadi materi tentang sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perkembangan dari sistem sentralistik menuju sistem desentralisasi dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung maupun dilakukan secara langsung. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang, sementara DPRD berperan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD bersifat kemitraan sejajar untuk mewujudkan tata kelola daerah yang demokrasi dan akuntabel. Nah, sekian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Reski Handayani dengan NIM 202211009 dan rekan saya bernama dan Fadila dengan NIM 202211020 dan saya Mafirawati dengan NIM 202211037. Nah, di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi melalui sebuah video pembelajaran dengan judul Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selamat menyaksikan dan menonton video kami. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan atau menjelaskan apa sih itu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pengelolaan yang menjadi kewajiban atau kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mencakup proses pengelolaan urusan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah, administrasi pemerintahan dan daerah, pelayanan publik, serta hubungan antara lembaga dan sektor di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat di daerah, serta mendorong pertumbuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah. Pembahasan yang pertama yaitu perencanaan kebijakan daerah. Perencanaan kebijakan daerah merupakan salah satu dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Pandangan dan menyatakan perumusan kebijakan atau policy formulation, yakni pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Ada 4 langkah dalam proses perencanaan kebijakan, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah hal utama yang dilakukan sebelum melakukan perencanaan. Identifikasi masalah termasuk potensi, tantangan, peluang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab di daerah. Yang kedua yaitu ada penetapan tujuan. Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya penetapan tujuan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu ada membuat pilihan kebijakan. Setelah menetapkan tujuan, membuat pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang keempat ada penetapan kebijakan daerah. Setelah salah satu dari setiap rangkaian diputuskan, hal yang terakhir dilakukan dalam penyelenggaraan penetapan pemerintahan daerah yakni mengimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti membuat peraturan, penyediaan anggaran, serta pelaksanaan program. Saya akan melanjutkan materi dari Reski Handayani, yaitu pelaksanaan kebijakan daerah. Pelaksanaan kebijakan daerah adalah kegiatan lanjutan setelah suatu kebijakan ditentukan atau diterapkan. Pelaksanaan kebijakan daerah mengarah pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan yang bersangkutan dengan program kebijakan atau METWA 2012. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah diterapkan akan sia-sia. Jadi pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan daerah. Pelaksanaan kebijakan daerah mencakup beberapa unsur ini seperti spesifikasi rincian program, alokasi sumber daya, dan keputusan. Materi selanjutnya adalah pengawasan kebijakan daerah. Proses pelaksanaan kebijakan daerah adalah tahap implementasi dari kebijakan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Tujuannya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, perlu menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang tepat seperti prinsip tercapainya suatu tujuan, prinsip efisiensi pengawasan, prinsip tanggung jawab dalam pengawasan, prinsip pengawasan masa depan, prinsip redaksi perencanaan, prinsip standar, prinsip pengawasan terhadap strategi, prinsip dalam pengawasan yang fleksibel.
Saya akan membahas materi tentang proses administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Yang pertama yaitu proses administrasi pemerintahan daerah. Administrasi pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah. Administrasi pemerintah daerah adalah pengembangan organisasi melalui sistem informasi di dalam organisasi pemerintah daerah. Salah satu kebijakan penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan teknologi informasi adalah adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelola teknologi informasi, baik yang berupa infrastruktur informasi, teknologi informasi, maupun infrastruktur jaringan. Sebagai lembaga unit kerja pusat pengelolaan data yang diharapkan dapat berperan sebagai satuan penggerak ke arah otomatisasi data bagi seluruh jajaran administrasi dan pelayanan pemerintahan daerah. Proses ini memiliki beberapa tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan yang kedua yaitu proses pelayanan publik. Perubahan pola pikir pelayan harus diikuti dengan perubahan budaya, sikap, dan perilaku aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat. Pelayanan tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi dengan sepenuh hati diimplementasikan dalam perilaku melayani sehari-hari. Aparatur pemerintah yang mendapat kepercayaan untuk melayani masyarakat perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal. Hal ini memerlukan beberapa sifat, seperti menangkap peluang dan mengatasi tantangan dengan penuh kepekaan dan responsivitas, sehingga aparatur pemerintahan bisa tetap relevan dan kompetitif. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif yang memungkinkan aparatur pemerintahan menemukan solusi baru dan unik untuk masalah yang kompleks. Yang ketiga, melihat gambaran besar dengan berpikir sistemik dan memiliki visi jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil bukan hanya efektif hari ini, tapi juga berkelanjutan di masa depan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan setiap potensi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, teknologi, maupun finansial, untuk mencapai hasil yang maksimal dan efisien. Nah, pembahasan yang terakhir itu ada hubungan antara lembaga dan sektor di tingkat daerah. Kolaborasi antara lembaga dan sektor di tingkat daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara lembaga dan sektor dapat meminimalkan konflik dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui forum-forum koordinasi, perjanjian kerjasama, dan mekanisme partisipasi publik. Nah, dari setiap elemen yang telah dijelaskan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah, kelas 6C di 2022
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari kelas 6C semester 6 NIM 2022-11-032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisa Putri. Saya dari kelas 6C dengan NIM 2022-11-021. Anggaran dan keuangan daerah yang krusial dalam sebuah pemerintahan yang efektif. Nah, tentunya dalam sebuah daerah otonomi memberikan sebuah wewenang pengelolaan keuangan yang mandiri untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik dan ekonomi pada masyarakat lokal. Nah, tentunya dalam sebuah penerapan keuangan dan anggaran daerah yang krusial ada beberapa tantangan yang meliputi. Yang pertama itu sebuah adanya keterbatasan sumber daya, terus korupsi dan kurangnya transparansi. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran penting untuk adanya akuntabilitas dan sebuah kepercayaan publik. Nah, dalam sebuah pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan sebuah dana. Nah, selanjutnya saya menjelaskan bagaimana tujuan anggaran dibuat dalam keuangan daerah. Pertama itu pastinya ada yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Di mana di sini kita harus memastikan bahwasanya masyarakat memahami penggunaan dana publik, mencegah korupsi dan menjaga tanggung jawab pemerintah. Terus tujuan yang kedua itu bagaimana kita melakukan pengendalian dan pengawasan. Nah, bagaimana kita di sini memastikan pengeluaran sesuai rencana, menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Terus tujuan yang ketiga itu stabilitas ekonomi. Nah, di mana kita harus di sini menjaga sebuah keseimbangan pendapatan dan belanja, mencegah defisit dan memastikan keberlanjutan program. Ruang lingkup anggaran dan keuangan daerah. Perencanaan anggaran penyusunan, anggaran tahunan, identifikasi kebutuhan, prioritas program, estimasi pendapatan dan belanja serta keterlibatan masyarakat. Pengelolaan pendapatan dan belanja, mengelola sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dana transfer, dan pengeluaran untuk sektor publik atau pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Konsep dan teori anggaran daerah. Partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran untuk melibatkan transparansi dan mencerminkan kebutuhan. Anggaran berbasis kinerja, mengukur hasil dan dampak program yang dibiayai anggaran, memastikan setiap pengeluaran menghasilkan hasil optimal. Akuntabilitas publik, tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran mencakup transparansi dan pelaporan jelas. Sumber pendapatan daerah lain-lain pada yang sah hasil perusahaan milik negara, pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan proses penyusunan KUA dan PPAE. Sumber pendapatan daerah, yang pertama yaitu lain-lain PAD yang sah, yang kedua hasil perusahaan milik daerah, yang ketiga pajak daerah, yang keempat retribusi daerah. APBD dan proses penyusunan. Yang pertama yaitu KUA dan PPAE, yang kedua RKA dan SKPD Raperda daerah, yang ketiga persetujuan dan evaluasi, yang keempat penetapan dan penyampaian. Desentralisasi fisikal dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, desentralisasi fisikal. Peralihan kewenangan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah untuk meningkatkan potensi fisikal daerah, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang demokratis. Yang kedua, dampak positif dan tantangan. Memberi kesempatan daerah memanfaatkan potensi ekonomi, namun juga membuka peluang korupsi. Kasus korupsi APBD menunjukkan perlunya perhatian bersama. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, landasan hukum.
diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 dan Nomor 12 Tahun 2019, mengikuti pokok anggaran dan sektor publik dan bertumpu pada kepentingan publik. Oke. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Saya Nurhalisa HS akan membahas materi mengenai delegasi kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Delegasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah aspek penting dalam sistem desentralisasi di Indonesia yang memungkinkan daerah mengelola urusan mereka secara mandiri sesuai dengan aturan pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki otonomi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejak desentralisasi diterapkan, anggaran daerah rata-rata meningkat 15% per tahun, menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya. Namun, tantangan dalam kapasitas manajerial dan akuntabilitas masih ada, yang menghambat penggunaan anggaran yang efisien. Contoh di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan masalah ketika kebijakan pusat tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan pemerintahan daerah memenuhi standar yang ditetapkan. Memperkuat kapasitas manajemen dan pelaporan pemerintah daerah adalah langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengelolaan delegasi kewenangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan otonomi daerah berfungsi secara maksimal. Saya, Anissa Amalia, akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah daerah diwajibkan mengusung laporan kinerja yang dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri 2014. Sebuah survei oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa daerah dengan mekanisme pengawasan yang baik memiliki tingkat kepuasan masyarakat di atas 80%. Sementara daerah dengan pengawasan yang lemah hanya memiliki tingkat kepuasan masyarakat di bawah 55%. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contoh studi kasus Smart City di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem Smart City yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap layanan publik. Di Kota Surabaya menunjukkan bagaimana pengawasan yang ketat dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui program Smart City. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik langsung terhadap pelayanan publik. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat meningkat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi lebih baik. Menurut Prasetyo tahun 2021, banyaknya pemerintah daerah yang masih kurang memahami pentingnya laporan kinerja dan evaluasi, sehingga perlu pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah daerah. Saya Rahmiliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan masalah yang timbul akibat hubungan pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan penanganan yang efektif. Salah satu masalah utama adalah
adanya konflik kepentingan antara dua pihak yang dapat menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan. Firdaus 2020. Penelitiannya menyatakan bahwa konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan prioritas dan kepentingan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tahun 2021, dalam penanggulangan bencana seringkali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam respon dan penanganan bencana yang beresiko membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam situasi darurat. Contoh dari Provinsi Aceh memperlihatkan bagaimana penyelesaian masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dicapai melalui dialog dan mediasi. Setelah terjadi perselisihan terkait pengelolaan sumber daya alam, pemerintah pusat dan daerah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai hasilnya, tercapai kesepakatan mengenai pembagian hasil yang lebih adil, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau Badan Perencanaan Pembangunan Aceh pada tahun 2022. Selain itu, peran masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini juga sangat penting. Masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dapat memberikan masukan berharga dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan melibatkan masyarakat, potensi konflik dalam diminimalisir dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah bisa meningkat. Secara keseluruhan, penyelesaian masalah yang muncul akibat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Melalui komunikasi yang baik, kejelasan pembangunan peran, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih harmonis dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Nasir, NIM 2022-11030. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah merupakan elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang demokrasi, transparan, dan akuntabel. Bentuk partisipasi masyarakat ini sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan peran yang dimainkan masyarakat dalam berbagai tahap kegiatan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Bentuk tertinggi adalah memperdaya masyarakat yang melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan terhadap seluruh proses pembangunan. Bentuk ini menuntut adanya kemitraan yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat sehingga memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mandiri dalam proses pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita, kelas 6C, NIM 2022-11002. Saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah. Adapun penjelasan yang akan saya paparkan yaitu pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat adalah
ke instrumen masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Partisipasi ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan warga dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan daerah seperti perencanaan pembangunan desa, penyusunan anggaran daerah, masyarakat, perencanaan pembangunan atau musrembang, dan kegiatan pelayanan publik. Adapun landasan hukumnya partisipasi masyarakat yaitu dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menegaskan kedaulatan rakyat. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menekankan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk peran serta masyarakat. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur kewajiban partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kewajiban desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur mekanisme partisipasi seperti musrembang. Adapun tujuan partisipasi masyarakat ada beberapa, yaitu tujuan partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah meliputi yang pertama ada meningkatkan kualitas kebijakan publik agar sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan adapun yang kedua, meningkatkan rasa memiliki sense of belonging masyarakat terhadap program pemerintahan. Dan adapun yang ketiga yaitu memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Dan yang keempat, pemerataan pembangunan dan penguatan demokrasi lokal. Dan yang kelima, mengoptimalkan potensi aspirasi serta kontrol sosial masyarakat. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berbentuk yang pertama itu ada partisipasi dalam perencanaan. Misalnya musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albianto. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Devita dan Sarinasi. Ini saya akan membahas tentang peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan publik. Peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan publik sangat penting dalam menciptakan proses pembangunan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Sebagai elemen utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Selain berfungsi sebagai pengawas, masyarakat juga dapat menjadi mitra dalam implementasi kebijakan, misalnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah. Tujuan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan publik yang pertama itu mewujudkan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan real dan aspirasi masyarakat, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal. Kedua, meningkatkan legitimasi dan keberterimaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal akan lebih mudah diterima dan didukung oleh publik, mengurangi potensi penolakan. Ketiga itu mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan menciptakan kontrol sosial yang efektif.
meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Keempat, memperkuat prinsip demokratis, menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, sehingga suara rakyat benar-benar menjadi landasan bagi pengambilan keputusan. Kelima, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan adanya pemasukan dan pengawasan dari masyarakat. Pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga tercipta tata pemerintah yang bersih. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi dan keberterimaan kebijakan, tetapi juga memperkuat semangat demokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di berbagai daerah seperti di Kampung Pintaran masih perlu ditingkatkan secara aktif dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan optimal oleh seluruh elemen masyarakat. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 2022111029 dari kelompok 5. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Masalah dan Tantangan dalam Pemerintahan Daerah. Adapun masalah birokrasi dan pelayanan publik di daerah, yang pertama, proses administrasi yang lamban dan berbelit-belit. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas dan kurang berkualitas. Kemudian yang ketiga, budaya birokrasi yang kaku dan sebagai formalitas semata. Kemudian yang keempat, tumpang tindih struktur dan kebijakan yang tidak sinkron. Dan yang kelima, kurangnya transparansi dan potensi penyimpangan. Kemudian yang keenam, infrastruktur dan karakteristik geografis memicu disparitas. Adapun dampak negatif yang muncul, yang pertama adalah keterlambatan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Birokrasi yang panjang menghambat aktivitas ekonomi dan investasi lokal. Kemudian yang kedua, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah. Pelayanan yang buruk meningkatkan frustasi publik dan kerenggangan sosial serta kerentanan terhadap unjuk rasa dan konflik. Kemudian yang ketiga, efisiensi anggaran yang rendah. Bahkan dengan anggaran besar sekalipun, dampak bagi kesejahteraan publik belum maksimal karena adanya inefisiensi birokrasi. Kemudian, adapun tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, inefisiensi dan ketidakefektivitasan anggaran. Kemudian yang keempat, kelemahan sistem informasi keuangan daerah. Kemudian yang kelima, tidak tuntasnya tindak lanjut rekomendasi audit. Kemudian yang keenam, ketimpangan penerimaan dan kapasitas fiksa. Kemudian yang ketujuh, permasalahan dalam belanja dan pengadaan. Adapun langkah-langkah penyelesaian konflik antar daerah dan pemerintah daerah, yang pertama adalah deteksi dini dan pencegahan. Kemudian yang kedua, mediasi dan musyawarah. Dan yang ketiga, membentuk satgas konflik. Ini dibentuk apabila konflik semakin membesar. Kemudian yang keempat, bisa melalui jalur hukum. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka bisa melalui Mahkamah Agung. Kemudian terakhir, kolaborasi dan partisipasi publik, yaitu melakukan pendekatan dialog yang melibatkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibasar Simpua, NIM 2022-11005 dari kelompok 11. Saya ingin melanjutkan materi dari saudari Risma. Pengertian dan konteks ketimpangan wilayah daerah maju dan tertinggal. Ketimpangan wilayah merujuk pada perbedaan signifikan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antar daerah. Di Indonesia, ketimpangan ini terlihat antar daerah maju seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dibandingkan dengan daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Faktor-faktor penyebab ketimpangan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antar daerah meliputi: 1. Perbedaan sumber daya alam dan manusia. Daerah dengan sumber daya alam melimpah dan SDM berkualitas cenderung lebih maju. 2. Konsentrasi investasi dan industri. Investasi lebih banyak mengalir ke daerah yang sudah berkembang, memperlebar kesenjangan. 3.
aglomerasi ekonomi, konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu meningkatkan ketimpangan. 4. Kebijakan pembangunan yang tidak merata. Fokus pembangunan di Pulau Jawa menyebabkan daerah lain tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi dengan NIM 2022-11025. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Lisma dan Andi Batara Simpuan dengan materi masalah dan tantangan pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu penyelesaian konflik antar daerah dan antar pemerintah daerah. Konflik antar daerah atau antar pemerintahan daerah bisa dipicu oleh yang pertama sengketa batas wilayah administratif, yang kedua perebutan sumber daya alam, yang ketiga persaingan ekonomi dan investasi, dan yang keempat perbedaan kepentingan politik atau kebijakan. Adapun upaya penyelesaiannya yaitu hukum dan peraturan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Mediasi pemerintahan pusat, Kemendagri memfasilitasi penyelesaian secara netral. Partisipasi sosial melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan LSM, kerjasama antar daerah melalui forum seperti musrembang regional atau forum kerjasama antar daerah atau FKAD, pengelolaan bersama untuk sumber daya atau wilayah yang diperebutkan. Yang kedua yaitu dampak ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah mengakibatkan perbedaan taraf hidup, daerah maju berkembang pesat, daerah tertinggi semakin tertinggi, urbanisasi berlebihan, penduduk daerah tertinggi pindah ke kota besar, kesenjangan akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak merata, potensi konflik horizontal, ketegangan antar kelompok atau wilayah. Yang ketiga yaitu upaya mengatasi ketimpangan antar daerah. A. Kebijakan fiskal dan transfer dana. Dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana desa untuk mendukung daerah tertinggi. B. Pemerataan infrastruktur, pembangunan jalan, listrik, dan internet, dan sarana publik di daerah atau 3T. Adapun pengertian reformasi dan inovasi dalam pemerintah daerah. Yang pertama, reformasi dalam pemerintah daerah. Reformasi adalah proses perubahan sistem kebijakan dan budaya birokrasi pemerintah daerah agar lebih transparan, akuntabilitas, bersih, dan melayani. Tujuan adalah perbaikan tata kelola pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, yang kedua, inovasi dalam pemerintah daerah. Inovasi adalah penerapan ide, metode, atau teknologi baru dalam pelayanan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik. Contohnya seperti pelayanan berbasis digital, e-government, sistem antrian online, atau pelayanan keliling. Adapun materi selanjutnya yaitu A. Inovasi dalam pelayanan publik tingkat daerah. Yang pertama, 1. Inovasi dalam pelayanan publik di tingkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, contoh inovasi pengembangan aplikasi digital untuk pelayanan publik seperti sistem ekonomi, pendudukan, sistem pendaftaran online, dan lain-lain. Yang ketiga, inovasi ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya, B. Upaya informasi birokrasi di pemerintah daerah. Yang pertama, reformasi birokrasi di pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas responsivitas pemerintah daerah. Yang kedua, upaya reformasi birokrasi dapat meliputi
penyelenggaraan struktur organisasi, pengurangan birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, reformasi birokrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kelompok saya, Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musradi Musa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Adi sebelumnya. Bagian C dan D. Yang bagian C-nya, implementasi teknologi informasi e-government di pemerintahan daerah. Implementasi teknologi informasi dan e-government di pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan daerah. Berikut beberapa contoh implementasi teknologi informasi dan e-government di pemerintahan daerah. Yang pertama, portal web pemerintahan daerah. Mengembangkan portal web pemerintahan daerah untuk memberikan informasi tentang pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan. Yang kedua, sistem informasi kependudukan. Pengembangan sistem informasi kependudukan untuk mengelola data kependudukan dan memberikan informasi tentang penduduk. Yang ketiga, sistem pengelolaan keuangan online. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan online untuk mengelola anggaran dan keuangan pemerintahan daerah. Yang keempat, sistem pelayanan publik online. Pengembangan sistem pelayanan publik online untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara online. Implementasi teknologi informasi dan e-government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Yang bagian D, modal pemerintahan daerah yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model pemerintahan daerah yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan yang efektif. Pengembangan sistem pengelolaan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Contoh model pemerintahan daerah yang efisien dan responsif adalah yang pertama, pemerintah daerah berbasis teknologi informasi. Pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, pemerintahan daerah partisipatif. Pemerintahan daerah yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemerintahan daerah transparan. Pemerintahan daerah yang transparan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Model pemerintahan daerah yang efisien dan responsif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi dan inovasi dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan konsivitas pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakat dengan melakukan inovasi dalam pelayanan publik, reformasi birokrasi, implementasi teknologi informasi dan e-government, serta mengembangkan model pemerintahan daerah yang efisien dan responsif. Pemerintahan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah perlu terus melakukan reformasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.